Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambah nilai ibadah kita, yaitu sholat berjamaah, silaturahmi, kemudian kajian Al-Quran, dan infak sodakoh berupa jamuan untuk hidangan kajian malam hari ini. Semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari raya Idul Adha telah terlewatkan. Seluruh kaum muslimin dan muslimat telah menjalankan ibadah kurban, dan mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dengan menjalankan kurban ini akan mendapatkan balasan yang lebih baik, baik dalam kehidupan dunia, alam barzakh maupun akhirat. Dan semoga yang telah berkorban maupun yang belum berkorban bisa mengambil pelajaran yang agung, yang besar dari ibadah kurban ini. Karena kadang-kadang kita hanya melihat secara lahiriah atau pemahaman yang tidak terlalu dalam, sehingga dianggap ibadah kurban hanya sekedar memotong hewan kurban yang seharga bagi orang-orang yang mampu. 3 juta satu kambing itu bukan hal yang mahal. Karena saya punya tetangga, anaknya dua-duanya gajinya 55 juta. Dua-duanya 55 juta. Baru kerja 4 tahun sudah beli rumah 1, miliar. Subhanallah, Allah itu begitu kaya, bisa memberi kepada siapapun dan jumlah yang banyak, sedang maupun yang sedikit, semuanya untuk menguji keimanan bagi orang-orang yang beriman, menguji kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka, termasuk kita. Maka saya katakan bahwa kurban nampaknya itu ibadah mahal, tetapi banyak orang yang bisa menjalankan. Tapi di balik nilai sejarah kurban dan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini yang banyak tidak terpahami. Maka mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kembali cerita yang ada dalam kitab Taurat maupun Injil ke dalam Al-Quran?
harapan Allah agar manusia hingga akhir zaman nanti, terutama pada masa umat Rasulullah, semua menjadi orang-orang yang beriman. Karena inti ajaran daripada sejarah kurban itu tidak lepas dari ajaran tauhid yang murni, yang tidak dicampuri dengan syirik. Syirik artinya menuhankan tauhid selain Allah. Bisa itu berhala, bisa itu nabi, bisa malaikat, bisa dewa, bisa pohon, bahkan bisa hawa nafsu. Itu tauhid. Kalau itu disamakan kedudukannya dengan Allah, maka itu mengandung syirik dan tidak mudah untuk menghilangkan kesyirikan yang ada dalam jiwa manusia. Tidak mudah. Kenyataannya sampai sekarang banyak orang yang tidak mau menjadi orang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, bahkan menjadi musuh-musuh Allah, menjadi musuh umat-umat Allah, membenci Rasul dan sebagainya. Maka diingatkan kembali dalam 3 kitab, Taurat, Injil, dan Al-Quran, yang dalam bahasa Bible Abraham. Nabi Ibrahim pertama adalah orang yang akidahnya kuat. Maka jangan sampai orang yang sudah berkorban akidahnya lemah, mudah digoyang dengan suasana pengaruh idealisme lain yang bukan dari Quran dan Sunnah, tidak punya kepribadian tegar. Kalau kita umpamakan Ibrahim itu seperti pohon kurma di tempat yang tandus, kering, tapi karena akarnya dalam, akarnya kuat, bisa hidup di tanah yang tandus. Begitu tumbuh dan tumbuh, akhirnya rimbun daunnya dan membuahkan buah kurma yang penuh nutrisi. Buahnya jika dimakan oleh manusia, yang dikehendaki oleh Allah, contohlah Ibrahim yang akidahnya kuat. Makanya dia bermanfaat untuk seluruh manusia. Seluruh manusia sampai ajarannya kalau diikuti. Mari kita lihat akidah Ibrahim. Ketika Ibrahim disuruh menyeru ajaran tauhid kepada Raja Namrud, hampir seluruh masyarakat waktu itu menyembah berhala. Bahkan dibuat beratus-ratus berhala, dan di kerajaan sendiri tempat penyembahan ada berhala yang paling besar. Ketika Nabi Ibrahim mengajarkan sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan kepada Namrud dan rakyatnya, apa? Mereka marah. Tidak hanya marah, kebencian yang timbul dalam jiwa mereka. Apalagi kalau yang marah itu punya jabatan, punya kekuasaan, bisa berbuat apa saja kepada rakyatnya. Maka secara singkat kita sudah tahu, tangkaplah Ibrahim dengan dialog yang sangat menakjubkan. Ibrahim termasuk Rasul yang cerdas. Dan ketika dia dalam suasana mau dibakar, maka Allah menyuruh utusannya Jibril, penyampai berita, penyampai wahyu, katakan kepada Ibrahim apa yang dia minta untuk menyelamatkan dirinya dari kedoliman Namrud dan rakyatnya, api yang sudah berkobar-kobar.
Maka ketika Jibril datang menyampaikan pesan daripada Allah, dia jawab, Jibril, terima kasih atas beritanya, tetapi saya tidak butuh engkau menakjubkan. Hanya orang-orang yang hatinya dalam, yang ma'rifatnya tinggi mengenal kata-kata ini. Saya nggak perlu minta bantuan engkau, walaupun itu atas perintah Allah. Karena Ibrahim mengatakan, saya bisa langsung kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah aku menyembah, dan hanya kepada Allah aku minta pertolongan. Di saat ini aku menjalankan tugas Allah untuk dihukum, dibakar, dan tidak ada yang akan bisa menolong kecuali Allah. Maka aku minta pertolongan langsung tanpa engkau untuk menyampaikannya. Pertanyaan kita, yang sudah berkorban atau yang belum berkorban, yang kadang-kadang pengen berkorban, sudahkah kita sebelum berkorban menyiapkan diri agar diri kita hanya betul-betul menyembah Allah dalam segala hal, atau sebaliknya kadang-kadang kita masih meminta kepada yang lain, berharap kepada yang lain? Kalau kita minta kepada Allah, nanti Allah yang akan merumuskan bagaimana mengatasi masalah hambanya yang meminta pertolongan itu. Intinya begitu. Kalau kita langsung, nanti Allah yang mengatur urusan kesulitan hambanya. Maka apa yang terjadi? Logikanya, logically, the fire is very very hot. Api itu sangat panas, semakin lama semakin panas. Tetapi api itu berdialog dengan Allah. Saudaraku yang seiman, semua makhluk itu berdialog dengan Allah. Api, air, angin, ombak, bumi, semua berdialog dengan Allah. Hanya kita tidak tahu cara berdialognya. Maka Allah perintahkan dari ars yang sangat jauh dari bumi. Kalau ditempuh dengan perjalanan naik ke-7 saja, mungkin jutaan tahun baru kita sampai ke sana. Tapi dalam waktu sekejap, high fire, please become cool. Wahai api, jadilah kamu dingin, sedingin-dinginnya. Maka persoalan yang berat yang ditanggung oleh Ibrahim terselesaikan. Ibrahim tetap hidup dalam keadaan selamat. Tidak ada bekas-bekas bakaran api. Ini penting sekali untuk menambahkan akidah. Baru dalam perjalanan hidupnya dakwah sampai dia punya putra Ismail. Ini ujian lagi, ujian berat. Diatur oleh Allah. Mau enggak kamu Ibrahim? Kemarin lolos, kemarin kamu ujian lulus dalam pembakaran, sekarang tak uji lagi. Mau enggak kamu? Kuat enggak? Patuh enggak? Berserah diri kepada aku enggak? Tawakal enggak? Apa ujiannya? Suruh menyembelih anaknya sendiri. Ini ujian paling berat, Pak. Karena tidak melibatkan dirinya sendiri, melibatkan istrinya, melibatkan anaknya, dan tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Anaknya kok suruh membunuh. Ini. Tetapi karena itu perintah Allah, dia yakin bahwa Allah itu lembut kasih sayang.
Di balik perintah-perintah yang berat adalah kebaikan-kebaikan, maka dia lakukan. Dia yakin Allah tidak akan mencederai, mendolimi hambanya. Maka subhanallah, karena Nabi Ibrahim adalah seorang sosok bapak yang bisa dicontoh, bapak yang bisa dicontoh oleh anaknya, oleh istrinya, maka yakin istri dan anaknya mengikuti apa yang diperintahkan. Maka disembelihlah Ibrahim. Coba kira-kira kalau kita, pasti banyak perdebatan antara bapak dengan ayah kalau disuruh mengorbankan apa yang kita miliki. Pak, rumahnya kan banyak, tanahnya banyak, gimana kalau kita wakafkan untuk masjid, untuk macam? Banyak percekcokan masih terjadi. Masih, padahal sangat dibutuhkan, tapi nggak total. Beriman dengan total. Ini menggambarkan suatu pelajaran. Dalam suatu keluarga usahakan jangan sampai ada yang orang menyeberang agama. Yang menyeberang agama. Jangan ada di antara keluarga kita, keluarga umat Islam, yang tidak taat kepada Allah. Dan untuk mendidik ketaatan itu tidak mudah, tidak mudah, kecuali dengan ilmu, dengan penjelasan dan contoh terutama. Yang sekarang itu sedikit contoh dari orang-orang yang ada di atas negeri kita itu memberikan contoh yang baik. Perdebatan antara tokoh-tokoh yang ahli berbicara semakin berseliweran. Anak-anak mendengar kata-kata kotor kadang-kadang terucap. Banyak pejabat dilihat mencuri harta negara, selamat, tapi lihat tangganya mencuri ayam karena hanya untuk mengisi perutnya, dia terpaksa dihukum 3 bulan 4 bulan. Ini Pak, Ibrahim sukses mendidik dalam keluarga. Maka ku anfusakum walikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka dididik. Maka syukur alhamdulillah kalau kita punya anak yang beriman kepada Allah. Saya nyanyikan sedikit. Tinggallah ayah, tinggallah ibu, relakan aku pergi berjuang di bawah naungan bilang buntang, sampai agama Islam cemerlang. Jangan kembali pulang PII sebelum menang, walau mayat terhampar di medan perang. Itulah PII berjuang. Itu anak-anak muda tahun 60-an sampai 70 sering nyanyi. Pak Asrori termasuk PII. Saya ketua PII Kabupaten Batang. Yang sepuh Pak Mastur. Ketuanya pusat adalah Wakil Presiden Yusuf Kala dan Bapak Sutronos Bakhir, Ketua PAN yang ada di Kalongan. Itu yang memimpin PII dulu. PII yang sekarang sudah sepuh-sepuh, masih ada semangat. Jangan kembali pulang PII kalau sebelum menang, walaupun mayat terhampar di medan perang. Ludes PKI karena semangat anak muda, semangat Ibrahim untuk mengorbankan dirinya untuk agama itu jaya. Jadi bukan sekedar memotong kambing. Memang kita hidup bukan untuk berperang, bukan.
Salah kalau Islam hidup berperang. Tapi Islam itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan, dan perjuangan dibutuhkan keberanian total. Keberanian yang total. Banyak orang sholat tapi ragu kita diajak suatu kebenaran. Banyak yang ragu. Mati itu menakutkan, hidup itu menyenangkan, apalagi hidup senang. Tapi bagi orang yang nyanyi tadi, kematian itu surga. Kematian surga. Seandainya tadi Ibrahim memotong Ismail dan Ismail terpaksa harus diwafatkan oleh Allah, Ismail calon surga. Ini yang pertama. Mari kita tanamkan pada anak kita. Tanamkan pada anak-anak kita. Tunjukkan. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar. Warna hijau yang berseri membuatku rela mati atau lihat hati. Ya Allah, Tuhan Robiku, Al-Islam agamaku, Muhammad junjunganku, Muhammadiyah gerakanku. Nyanyikan, nyanyikan, selalu dengarkan lagu-lagu itu pada anak. Nyanyikan. Kalau kita mendapatkan surga yang paling tinggi, kan kita sudah berjihad tanpa perang, tapi mendidik anak kita, akidah kita sangat kuat. Islam itu harus didakwahkan. Islam harus didakwahkan. Dan dakwah perlu keberanian. Ini yang dapat kita ambil. Yang kedua, kita harus mengkader, mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang kuat imannya. Bagaimana kita akan mempunyai keluarga yang kuat? Dengar azan saja nggak datang ke masjid, nggak mau datang ke masjid, rumahnya dekat. Nabi Ibrahim suruh memotong putranya Ismail, dilaksanakan. Istrinya ridho. Kita sekarang, bagaimana kita akan punya generasi yang kuat dalam beragama, dalam berjuang. Berikutnya, korban menganjurkan kepada kita, mengajar kepada kita umat manusia untuk peduli kepada sama manusia. Korban ke setahun 3 juta. Kalau yang pinter nabung bisa, tinggal ngitung saja 360 hari 3 juta berapa kira-kira, segitu aja sudah bisa ngitung. Tapi yang paling berat ini the start of doing your best. Ini permulaan kamu lakukan suatu kebaikan. Kamu berani mengorbankan apa yang kamu miliki, yang Allah berikan. Tadi Imam rakaat pertama untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Dengan enggak kita? Ya Allah ya Rabbi, korbankan apa yang kamu miliki. Kemana berani korban kamu? Kalau ada keluarga saudaramu yang tidak mampu, nggak bisa sekolah, belum punya pekerjaan, sulit mencari nafkah, maka kamu berani. Kalau lebaran kamu bisa zakat fitrah 2,5 kilo, apa bisa kamu seminggu memberikan tetanggamu yang mampu? Kalau tidak, bagaimana Islam kita? Jangan orang lain. Belajar agama itu Pak, kalau saya jangan orang lain, diri kita sendiri terus kita serang diri kita. Kita ajari diri kita untuk menjadi orang yang baik, ahsani takwim. Walaupun kadang-kadang jatuh untuk mencapai tingkat itu. Ini kenapa bangsa Indonesia ini banyak kemiskinan sampai saat ini? Karena itu korban hanya sampai proses simbol. Walaupun banyak yang sudah taat kepada Allah, sudah memahami, tapi perlu ditingkatkan. Ini monggo berkorban. Maka korban bisa berjamaah kan? Individual kambing,
1 kambing. Gabungan berapa Pak? 7. Gabungan 7. Paham nggak ini? Paham nggak orang yang berkorban? Paham nggak orang yang tidak berkorban juga? Artinya bahwa untuk berdakwah itu berat. Dan kalau dipikul sendiri abot. Berat karo abot kan podo. Tetapi seberat apapun menakjubkan, saya katakan lagi, amazing, organisasi Muhammadiyah punya 23.000 sekolah di Indonesia. Tidak ada tertandingkan, tidak akan tertandingkan di organisasi dunia manapun. Sekian ratus rumah sakit, sekian ratus perguruan tinggi, masjid-masjid, musola-musola. Berat itu untuk membuat begitu. Negara nggak mampu. Tetapi dengan semangat Ibrahim untuk berkorban, maka semua bisa terlaksana. Tersenyumlah Kiai Ahmad Dahlan dan pengikutnya di awal perjuangan Muhammadiyah didirikan. Mudah-mudahan termasuk kita. Kalau nggak kuat bergabung. Wa'tasimu bihabli jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu dalam tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Silakan 7 orang, silakan terus 7 orang tambah semua jadi kuat nanti. Kalau 1 tahun kamu bisa mengeluarkan 3 juta, coba kumpulkan 1 tahun selain korban, atau di pertengahan tahun 3 juta bagi orang yang kamu korban. Berapa juta dari penduduk Indonesia? Muhammadiyah ada 25 juta penduduk anggota Muhammadiyah. Berarti kalau 3 juta berapa itu? Subhanallah. Kekuatan Islam hanya bersatu. Bagaimana kita akan bersatu kalau sholat berjamaah saja tidak mau merapat? Mau sholat berjamaah saja tidak mau merapat. Bahkan ada orang yang punya pesantren, ojo dirapetke, semene jarake. Engko ndak ana sing makan pete, makan jengkol dan sebagainya bau. Yang benar sholat itu jaraknya sekian. Itu musuh-musuh Islam, hati-hati. Hati-hati. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, semoga kita memahami makna kurban dan semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mengantarkan kita menempati surga yang paling atas menurut Allah dan yang terbaik untuk kita. Maka saya ulangi, kurban itu bisa untuk atas nama keluarga, bukan 1 orang. Boleh untuk atas nama keluarga karena Rasulullah juga berkurban atas nama umatnya. Saya berkorban atas nama keluarga saya dan atas umat saya. Jadi supaya keluarganya juga bersama-sama bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Kali apa?